Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Galeri Madrasatul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para subscriber Galeri MQ yang berbahagia, dan para muhibbin Pondok Pesantren Madrasatul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus banyak-banyak bersyukur. Kita harus mengisi syukur kepada Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang elok, karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberikan fadilah-fadilah, diberikan yang namanya keistimewaan dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Di antara kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah adanya malam Al-Qadar, atau yang biasa kita sebut dengan Lailatul Qadar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar kepada kita. Ini tujuannya diantaranya adalah supaya umat Nabi Muhammad, terutama orang Islam, itu bisa lebih termotivasi untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah, khususnya pada bulan Ramadan ini. Berkaitan dengan Lailatul Qadar, ada sebuah cerita bahwasanya suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, kemudian lam yafrahu bisyai'in. Ketika para sahabat mengetahui ada ayat tentang kemuliaan Lailatul Qadar, lam yafrahu bisyai'in. Artinya bagaimana? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat bersama para sahabat ini, beliau menceritakan tentang keberadaan Bani Israel. Kaum Bani Israel kebetulan pada waktu itu yang disebutkan oleh Rasulullah ada 4. Di antaranya adalah Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Hizkil, Nabi Yusha. Beliau itu diberi anugerah, yaitu abadullah samanina aman, menyembah kepada Allah selama 80 tahun, dan lam ya'suhu torfata ainin, sama sekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun itu sekedip mata. Mendengar seperti itu, akhirnya para sahabat ini juga ingin supaya mereka, khususnya dan umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, itu juga mendapatkan keistimewaan yang seperti itu. Akhirnya setelah itu datanglah malaikat Jibril menghampiri Rasulullah dan dibacakan surat Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, sampai akhir. Setelah itu Kanjeng Nabi diberikan dawuh oleh malaikat Jibril, hadza afdalu mimma ajabta anta wa ummatuka minhu. Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi Kanjeng Nabi Muhammad dan juga
bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Para muslimin dan muslimat subscriber Galeri MQ yang berbahagia, perlu diketahui bahwasannya Al-Qadar itu ada beberapa di kalangan ulama yang mengartikan dengan sebuah kemuliaan, ada juga yang mengartikan dengan sempit, ada juga yang mengartikan dengan arti kepastian dan sebagainya. Arti Al-Qadar dengan kemuliaan itu dikarenakan pada malam tersebut turun Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Dengan adanya turun Al-Quran itulah akhirnya malam itu menjadi malam yang sangat mulia, bahkan khairun min alfi syahrin, lebih bagus, lebih baik dibandingkan dengan ibadah selama 1000 bulan. Ibadah selama 1000 bulan kalau diwujudkan dengan tahun maka menjadi 83 tahun atau mendekati 84 tahun. Sedangkan usia dari umat Nabi Muhammad rata-rata di antara 60 sampai 70 tahun. Maka keistimewaan malam Al-Qadar itu adalah bahwasannya orang yang beribadah pada malam tersebut itu sama dengan ibadah selama 83 tahun. Keistimewaan yang selanjutnya adalah bahwasannya orang yang ibadah ketika malam Qadar akan disalami oleh semua malaikat. Jadi pada malam itu semua malaikat akan turun ke bumi, memenuhi bumi. Makanya tadi definisi Al-Qadar menurut salah satu ulama itu artinya adalah sempit. Diartikan sempit kenapa? Dikarenakan pada malam tersebut para malaikat turun ke bumi, jadinya bumi ini tambah sempit karena saking banyaknya malaikat yang menyalami para umat Kanjeng Nabi Muhammad yang pada waktu itu beribadah. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya adalah bahwasannya orang yang beribadah pada malam Al-Qadar itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang telah dilakukan maupun yang belum dilakukan. Asalkan ketika yang bersangkutan itu beribadah kepada Allah disertai dengan imanan wahtisaban. Jadi sangat banyak keistimewaan malam Al-Qadar, sehingga kita sebagai umat Islam, kita sebagai umatnya Rasulullah harus selalu bersemangat, harus selalu termotivasi dengan adanya malam Al-Qadar ini. Karena malam Al-Qadar itu adalah suatu malam yang memang dikhususkan untuk kita semuanya. Maka lebih baik selama Ramadan mulai dari tanggal 1 sampai terakhir itu kita selalu beribadah, selalu meningkatkan ibadah, selalu meningkatkan kuantitas dan juga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan singkat tentang keutamaan Lailatul Qadar. Semoga ada manfaat dan barokahnya, khususnya kepada saya pribadi dan umumnya kepada para pemirsa semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.